Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Andra Ramadhani dari kelas 2C mata kuliah Hukum Internasional materi Mengapa petikan atau tata suci bisa digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Pendahuluan. Dalam hukum internasional, subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, serta dapat menjalin hubungan dengan negara lain atau organisasi internasional. Salah satu subjek hukum internasional yang unik adalah tata suci atau holisi, yang sering disamakan dengan Vatikan. Namun keduanya memiliki perbedaan penting. Tata suci adalah pusat kepemimpinan Gereja Katolik Roma dan memiliki peran global dalam diplomasi dan perjanjian internasional. Vatikan adalah wilayah geografis yang menjadi pusat administratif tata suci. Dalam hukum internasional, yang diakui sebagai subjek hukum internasional adalah tata suci, bukan Vatikan sebagai wilayah geografis. 1. Sejarah dan latar belakang tata suci. Tata suci telah ada selama lebih dari 2000 tahun, menjadikannya institusi tertua yang masih berfungsi dalam hubungan internasional. Sebelum tahun 1870, Paus menguasai negara gereja atau Papal States yang meliputi sebagian besar Italia Tengah. Setelah penyatuan Italia pada tahun 1870, wilayah negara gereja diambil oleh Italia, dan Paus hanya memiliki Vatikan sebagai wilayah administratif. Perjanjian Lateran 1929 antara Tata Suci dan Italia mengakui Vatikan sebagai negara berdaulat, menjamin Tata Suci tetap memiliki status hukum internasional meskipun wilayahnya sangat kecil. Karena kontinuitas dan peran historisnya, Tata Suci tetap diakui sebagai entitas dengan hak penuh dalam hukum internasional, terlepas dari luas wilayah yang kecil. Dan mengapa tata suci berbeda dari organisasi keagamaan lain? Gereja memiliki lebih dari 1,3 miliar umat di seluruh dunia, menjadikannya salah satu institusi dengan pengaruh global terbesar. Tata suci memiliki struktur pemerintahan yang diakui secara internasional, dipimpin oleh Paus sebagai kepala negara dan pemimpin agama. Berbeda dari organisasi keagamaan lain, Tata Suci memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara lain yang menunjukkan pengakuan terhadap status hukumnya dalam hukum internasional. Karena faktor sejarah, diplomasi, dan pengaruh globalnya, Tata Suci tetap diakui sebagai subjek hukum internasional, bukan sekadar organisasi keagamaan. Yang kedua adalah ciri-ciri tata suci sebagai subjek hukum internasional. Poin pertama, kemampuan membuat perjanjian internasional. Tata suci memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian internasional atau konkordat dengan negara lain. Konkordat mengatur hubungan gereja Katolik dengan negara tertentu, termasuk pengelolaan gereja, pendidikan, dan hak-hak keagamaan. Contoh konkordat adalah Konkordat dengan Jerman di tahun 1933 yang mengatur status gereja Katolik di Jerman, dan Perjanjian Lateran 1929 yang mengatur hubungan antara Tata Suci dan Italia, yaitu menjamin kemerdekaan Vatikan. Poin kedua adalah hubungan diplomatik dengan negara lain. Tata Suci memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan mengirim perwakilan diplomatik yang disebut Nuncius Apostolik atau setara dengan duta besar. Banyak negara juga memiliki kedutaan besar untuk tata suci di Vatikan. Contohnya, diplomasi tata suci adalah peran tata suci dalam perdamaian Timur Tengah, yaitu langsung terlibat dalam negosiasi antara Israel dan Palestina, dan mediasi dalam konflik Argentina-Chili di tahun 1978. Paus Yohanes Paulus II membantu mencegah perang antar dua negara tersebut. Poin ketiga adalah keanggotaan dalam organisasi internasional. Meskipun bukan negara biasa, Tata Suci memiliki status pengamat tetap di PBB sejak 1964. Tata Suci juga merupakan anggota atau pengamat dalam berbagai organisasi seperti WHO,
atau Organisasi Kesehatan Dunia, UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM. Contoh peran Takhta Suci di PBB adalah menyuarakan perlindungan HAM, penghapusan kemiskinan, dan perdamaian dunia. Terlibat dalam diskusi global tentang pengungsi, perubahan iklim, dan keadilan sosial. Poin keempat, hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Takhta Suci memiliki hak untuk menjalin hubungan diplomatik dan membuat perjanjian internasional. Kewajiban untuk mematuhi hukum internasional termasuk dalam penyelesaian konflik dan perjanjian bilateral. Perbedaan Takhta Suci dan Vatikan. Takhta Suci aspeknya memiliki pemerintahan, gereja Katolik, status hukum subjek internasional, tidak memiliki wilayah tetap, mempunyai hubungan diplomatik lebih dari 180 negara, dan pengamat tetap di PBB. Sedangkan Vatikan adalah negara atau kota tempat administrasi Takhta Suci. Negara berdaulat, memiliki luas 44 hektar, tidak menjalin hubungan diplomatik, dan tidak menjadi anggota organisasi internasional. Itulah perbedaan antara Takhta Suci dan Vatikan. Yang keempat adalah tantangan perbatasan. Mengapa Tanah Suci diakui sebagai subjek hukum internasional meski bukan negara? Sejarah panjang dan kontinuitas. Takhta Suci telah terlibat dalam diplomasi global sejak berabad-abad lalu. Pengaruh global Gereja Katolik dengan lebih dari 1,3 miliar umat Katolik, kebijakan dan pandangan Takhta Suci memiliki dampak luas. Pesan dan moral dan kemanusiaan. Takhta Suci sering dianggap sebagai suara moral dalam politik nasional. Poin kedua, tantangan yang dihadapi Takhta Suci dalam hukum internasional, yaitu keterbatasan dalam PBB. Sebagai pengamat, Takhta Suci tidak memiliki hak suara dalam sidang umum PBB. Kritik terhadap kebijakan konservatif. Beberapa negara mengkritik pandangan Gereja Katolik tentang aborsi, kontrasepsi, dan peran perempuan. Kesimpulannya adalah Takhta Suci adalah subjek hukum internasional karena memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, termasuk kemampuan membuat perjanjian, menjalin hubungan diplomatik, serta berpartisipasi dalam organisasi internasional. Takhta Suci berbeda dengan Vatikan, karena Takhta Suci tetap memiliki sistem hukum internasional meskipun tanpa wilayah tetap. Meskipun bukan negara biasa, Takhta Suci memainkan peran penting dalam diplomasi global, perdamaian, dan moralitas internasional. Sekian materi dari saya. Maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 fakta menarik negara Vatikan. Fakta pertama atau yang paling umum, negara Vatikan ini adalah negara terkecil di dunia yang memiliki luas hanya kurang lebih 400 meter persegi dan hanya memiliki penduduk kurang dari 1000 orang saja. Fakta kedua, negara Vatikan ini 95% penduduknya adalah laki-laki. Waduh, ini mah gak cocok ya buat kalian para cowok-cowok yang jomblo. Lebih baik gak usah kesini aja, karena dikit ceweknya. Hehe. Fakta ketiga adalah kalian bisa mengelilingi negara ini hanya dengan waktu 1 jaman aja. Nah, fakta yang keempat, tahukah kamu bahwa sepak bola di negara Vatikan ini sedikit berbeda dari negara lain? Pertandingannya hanya berjalan 1 jam atau 60 menit. Dan tiap babaknya hanya 30 menit dan yang melakukan pelanggaran akan diberi kartu biru. Dan akan boleh bermain kembali 5 menit kemudian setelah dihukum. Dan fakta terakhir, negara Vatikan ini tidak memiliki jalan raya, karena kebanyakan hanya berupa jalan biasa yang kecil dan berupa gang.
Bye.